A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa taqarram wa tahannan ala سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم من جسمه معطر مطهر منور من اسمه مرفوع مكتوب على اللوح والقلم بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم جد الحسنين وابن الذبيحين قرة العين محمد الزين يا أيها المستاقون لجماله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiah sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dan kita masih berada di bulan kelahiran Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah membawa kita daripada kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Para pemirsa, para jamaah, kita lanjut insyaallah pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ini bab yang ke-40. Dan bab ini saya rasa cukup penting karena berhubungan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya pun cukup banyak dan cukup panjang-panjang. Bab ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa madadihi wa nafa'ana bi ulumi syayikhina wa jami'i masyayikhina fid dharain amin ila an qala babu ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang ibadahnya, pola ibadahnya atau cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-261. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Mughirah bin Syu'bah, ya, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dengan berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat hatta intafakhat qadamahu. Beliau melaksanakan salat, baik itu sholat malam, baik itu sholat yang lain, hatta intafakhat qadamahu, dari saking nikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat, khususnya sholat malam, intafakhat qadamahu, sampai pecah-pecah kakinya itu, sampai pecah-pecah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa disebabkan karena dari saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, dari saking lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri,
saat sholat malam, sehingga kaki Rasulullah SAW itu pecah-pecah teriris seperti ini. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang sudah dijamin posisi surganya, yang sudah dijamin apakah beliau itu kedudukannya nanti di surga, yang sudah dijamin bahwa beliau itu diampuni dosa-dosanya baik yang telah berlalu ataupun yang akan mendatang, pun masih melaksanakan sholat dengan sedemikian rupa. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang posisi surganya pun masih belum jelas? Bahkan kita masih khawatir apakah kita ini masih mampir dulu, transit dulu ke neraka atau langsung ke surga. Masih belum jelas. Demikian juga dosa kita pun entah yang dulu diampuni, apa tak lagi yang akan datang. Itu masih malas-malasan sholat. Jangankan sholat subuh, jangankan sholat malam, sholat duha, sholat yang wajib pun terkadang masih dilalaikan, ditinggalkan, terkadang masih lengah untuk melakukannya. Lalu apa yang kita harapkan daripada Allah kemudian? Sedangkan kita itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah tegaskan, tujuan kami menciptakanmu, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tiada lain untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepadaku. Manusia itu tujuan utamanya di muka bumi itu yaitu adalah menghambakan diri kepada Allah, mengakui bahwa dirinya hamba. Bagaimana kalau sudah mengakui dirinya seorang hamba? Mengikuti titah seorang tua, mengikuti perintah tuannya. Di sisi lain dia menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu untuk memakmurkan, menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi ini, bukan malah untuk menghancurkan bumi, membakar hutan-hutan dan semodel itu, kelakuan tercela yang semodel itu. Ini Rasulullah SAW, Nabi kita yang kita kenal melalui kitab Syama'il Muhammadiyah, yang kita kenal melalui sirah-sirahnya. Dengan begitu agungnya beliau, dengan begitu mulianya beliau, di sisi Allah Subhanahu wa taala pun masih melakukan sholat sedemikian rupa. Masih melakukan sholat sampai dari saking lamanya beliau berdiri, khusyuknya demikian juga, sampai pecah-pecah kakinya Rasulullah SAW dikarenakan sholat. Makanya jangan heran, Rasulullah SAW itu sudah memberikan isyarah kepada kita di awal-awal, ju'iltu qurratu aini fis shalah. Ketenangan saya itu sudah Allah jadikan, saya sudah menjadikan sholat itu adalah sebagai tempat berlabuh saya, tempat mencari ketenangan saya. Mungkin saya tidak mendapatkan ketenangan di luar sana, bahkan ketika bersama dengan keluarga saya, tapi demikian saya menemukan ketenangan yang sangat luar biasa ketika saya berada di dalam sholat. Kata Rasulullah SAW, ju'iltu qurratu aini fis salati. Sampai demikian juga Rasulullah pernah bersabda kepada muazzinnya, Bilal, kok belum azan ya Bilal? Arihni ya Bilal, cepat istirahatkan saya ya Bilal. Dengan apa? Dengan sholat, dengan melakukan azan, dan setelah azan itu melakukan sholat. Arihni ya Bilal, ayo istirahatkan saya Bilal, cepat-cepat istirahatkan saya Bilal. Maksudnya cepat azan ya Bilal, saya mau cepat-cepat mencari ketenangan. Dengan istirahat, maksudnya istirahat ini saya mau mendapatkan ketenangan di dalam sholat saya ya Bilal. Ayo cepat-cepat, arihni ya Bilal, cepat-cepat beri waktu saya untuk istirahat, yaitu di dalam sholat saya. Kita itu Rasulullah mendapatkan ketenangan, kenyamanan, sakinah, tumakninah di dalam sholatnya. Kita sebagai umatnya terkadang rukun-rukun saja, bahkan sholat saja diambil pokok-pokoknya, wajib,
wajibnya saja yang kita lakukan, yang sunnah-sunnahnya saya buru-buru, saya ada urusan ini, berbeda banget dengan Rasulullah SAW yang mengenalkan agama ini kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Faqila lahu, maka sampai ditanyain Rasulullah itu, ada orang bertanya mungkin sampai kepada Rasulullah SAW bertanya, atatakallafu hada ya Rasulullah, Rasulullah, Nabi Muhammad, kok sampai sesusah ini sih kamu itu melakukan sholat? Biasa-biasa sajalah Nabi Muhammad, jangan sampai terlalu payah seperti ini, jangan sampai terlalu memberi beban terhadap dirimu ini, wahai engkau Nabi Muhammad. Sahabat mengatakan seperti ini karena yang sahabat tahu seperti ini, wa qad ghafarallahu laka. Yang sahabat tahu itu bahwa Rasulullah itu diampuni dosanya, ma taqaddama, yang sudah berlalu, wa min dambika, daripada dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Pun kamu melakukan biasa saja, kalaupun kamu tidak mau sholat pun dosa-dosamu itu diampuni, wahai Rasulullah SAW. Tapi nggak mungkin Rasulullah tidak sholat, karena beliau yang menjadi qudwah bagi kita, menjadi contoh. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika sahabat, Rasulullah, kamu jangan bersusah payah seperti inilah sholat, sampai pecah-pecah kakimu ya Rasulullah. Bukankah kamu sudah diampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Dosa yang telah berlalu ataupun dosa yang akan mendatang ya Rasulullah. Janganlah, nggak usah terlalu bersusah payah ini. Nikmati apa yang telah Allah berikan kepadamu. Tapi ini sahabat masih tahapnya berbeda dengan Rasulullah SAW. Ia mengira bahwa ibadah itu hanya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sama. Kita terkadang ibadah itu hanya untuk diampuni dosa-dosa kita agar supaya kita tidak berdosa kalau melakukan sholat tersebut. Namun tidak pada Rasulullah SAW. Itu masih cetek iman kita yang seperti itu. Sholat untuk mendapatkan pahala ataupun agar supaya kita tidak berdosa. Rasulullah tidak seperti itu. Namun pahamnya sahabat kepada Rasulullah itu kan engkau sudah diampuni dosanya nih. Baik dosa yang sekarang ataupun dosa yang akan berlalu ya Rasulullah. Jadi jangan bersusah payah sampai melakukan sholat seperti itu. Nah, muncul seperti ini karena sahabat paham melakukan sholat itu supaya tidak berdosa dan supaya untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Qala afala akuna abdan syakura? Apakah saya tidak layak? Apakah saya tidak pantas? Apakah saya tidak boleh untuk menjadi seorang hamba syakuran yang banyak bersyukur kepada Allah SWT? Dia tidak menggunakan afala akuna abdan syakiran, yang cuma bersyukur saja, enggak. Dia menggunakan sighah mubalaghah dengan jawabannya afala akuna abdan syakura. Emang saya tidak boleh kalau jadi seorang hamba yang bersyukur? Sudahlah saya dipilih menjadi nabi, sudahlah saya dipilih menjadi rasul, sudahlah Allah memberi kesehatan kepada saya, sudahlah Allah memberikan kekhususan pada saya. Apakah saya tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dengan kekhususan, dengan nikmat yang Allah berikan? Apakah sholat itu hanya untuk menghapus dosa saja, wahai sahabatku? Seakan-akan jawaban Rasulullah seperti itu. Apakah sholat itu hanya cukup hanya untuk menjalankan kewajiban? Apakah seperti itu? Dengan dipilihnya kita untuk menjadi hamba Allah di muka bumi ini, tidakkah pantas bagi saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah cukup hanya ingin menjalankan kewajiban karena saya diperintah oleh Allah untuk melakukan ini, untuk meninggalkan ini? Cukup dengan itu saja meninggalkan, lalu tidak beradab kepada Allah? Kita harus beradab. Kita tahu posisi kita.
Kita ini seorang hamba. Nih, orang kadang tidak tahu posisinya. Kita ini seorang hamba, sudah dipilih untuk menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, dan menjadi hambanya Allah hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintah Allah saja. Tidak mau bersyukur dengan adanya kita di muka bumi ini. Kita melakukan ibadah, oke, kita melakukan kewajiban-kewajiban itu. Tapi jangan lupa kita harus melakukan syukur juga, yang lebih esensi, yang lebih substansi daripada hal-hal yang lain. Gitu. Kita ibadah, ya kita ibadah, kata Rasulullah. Saya memang sudah diampuni dosa saya. Saya sudah diampuni dosa saya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi saya tidak hanya ingin menjadi seorang hamba yang abid, yang Allah cap sebagai abid saja, tapi ingin dicap sebagai orang yang syakur, yang banyak bersyukur kepada Allah, yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan saya seperti ini. Allah telah memberikan saya mobil. Umpamanya kalau kita memberikan kita rumah, memberikan kita istri yang cantik, memberikan kita istri yang lemah lembut, memberikan kita anak, memberikan kita ini, memberikan kita itu. Tidakkah pantas bagi saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya bedanya sahabat itu dengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya seperti itu. Imam Junaid pernah mengatakan, mimba bil hasanatil abror. Ibadah Rasulullah itu mimba bil hasanatil abror, mimba bi hasanatil abror, sayyiatil muqarrabin. Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa, lengah. Dia bukan meninggalkan sholat, bukan tidak melakukan hal yang wajib yang Allah perintahkan, tidak. Tapi dia lengah melakukan sunnah, lengah ingat kepada Allah, itu sudah dianggap dosa bagi mereka. Itu sayyiatul muqarrabin. Sayyiatil muqarrabin. Dianggap dosa oleh mereka. Mereka mengatakan pada diri kamu telah melakukan dosa. Kenapa? Karena kamu sudah tidak melakukan yang seperti ini, yang sunnah. Bukan meninggalkan yang wajib, bukan melakukan yang wajib, tapi sudah tidak melakukan yang sunnah. Dianggap kekurangan mereka dalam melakukan ibadah itu dosa bagi mereka. Dianggap kekurangan mereka, kelalaian mereka dalam melakukan perkara sunnah atau meninggalkan perkara-perkara yang makruh, itu dosa bagi mereka. Padahal meninggalkan makruh itu tidak jadi masalah. Makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Tapi bagi mereka dianggap melakukan makruh itu atau tidak meninggalkan yang makruh itu dosa bagi mereka. Itu hasanatul abror. Dan sekalipun untuk orang-orang biasanya seperti kita ini dianggap kebaikan meninggalkan sesuatu yang makruh itu, tidak melakukan sesuatu yang makruh itu adalah kebaikan bagi mereka, kebaikan bagi kita. Nah, jadi mereka ketika kurang sedikit saja ibadahnya dari ibadah-ibadah sebelumnya, maka mereka itu menganggap harus ada perkembangan nih. Saya dalam setiap harinya nih sampai mana saya menghambakan diri kepada Allah. Karena mereka tahu zat yang disembahnya itu begitu agung. Makanya dikatakan la tandur ila sigharid zambi, jangan kamu melihat terhadap dosa sekecil, terhadap dosa yang kau lakukan itu adalah dosa kecil saja. La tandur ila sigariz zambi, jangan kamu melihat terhadap kecilnya sebuah dosa yang kau lakukan, tapi walakin undur ila idami man asait. Tapi lihatlah
kepada siapa engkau telah berbuat dosa. Lihat kepada siapa engkau telah berbuat dosa. Kamu telah berbuat dosa kepada zat yang sangat agung. Jangan lihat pada dosanya. Dosa mungkin yang kita lakukan dosanya dosa kecil. Tapi sekalipun itu kecil, tapi engkau telah melakukan dosa kepada siapa? Kepada Allah, zatnya yang agung. Makanya kalau kita melihat kepada zatnya Allah, sekecil apapun dosa, kita tidak akan melakukannya. Ya Allah, saya ini kan berdosa kepada orang. Sama kayak orang. Kita manusiawi saja. Sama kayak orang terhadap orang yang dicintai. Orang mencinta terhadap orang yang dicintai. Itu sekecil apapun masalah, dia tidak ingin berbuat masalah. Entah dia menghargainya, entah dia menghormatinya, atau entah dia takut ditinggalkannya. Pokoknya ya seperti itu. Bukan dilihat, ini dosa kecil aja, enggak. Tapi dilihat orang yang dia tuju itu. Orang yang dia cintai. Jangan. Ini orang ini gak istimewa bagi saya. Gak mungkin saya melakukan ini. Ini orang istimewa bagi saya. Sama. Kepada Allah pun juga demikian, bahkan lebih. Jangan dilihat dosa karena saya cuma ngambil ini, karena saya cuma nyubit orang ini, karena saya cuma seperti ini. Dosa kecil. Tapi jangan lupa kita itu kepada siapa kita berbuat dosa dan kepada siapa kita mengembalikan pahala itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu agungnya, zat yang begitu agungnya. Jangan dilihat besarnya dosa, besar kecilnya dosa, tapi lihat pada besarnya zat atau agungnya zat yang kita berbuat dosa kepadanya. Afala akuna abdan syakura. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, afala akuna abdan syakura. Saya tidak bersyukur saja menganggap saya betul berdosa. Gitu maksudnya. Saya tidak bersyukur kepada Allah. Saya mengkategorikan diri saya ini sudah melakukan dosa. Bukan karena saya diampuni, dosa saya telah diampuni, lalu tidak perlu sholat, lalu tidak perlu berlebihan dalam sholat. Enggak seperti itu. Saya melakukan ini, saya ingin bersyukur. Saya ini tahu diri, saya ini hamba. Sudah diciptakan menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Dari keturunan yang mulia. Diberikan harta, diberi istri yang cantik, diberi ini, dunia, lah semuanya. Nah, makanya patut kita jangan menjadi hamba yang abid saja, cukup menjalankan aktivitas-aktivitas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, tapi juga perlu untuk mengangkat diri kita menjadi syakur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang hamba itu mau menghambakan diri kepada Allah, al-abdu abdun wa intasama. Hamba itu ya tetap seorang hamba, kata seorang penyair, al-abdu abdun wa intasama. Dia tetap seorang hamba bagaimanapun hamba itu menghambakan diri kepada Allah. Wa intasama, meskipun dia melangit. Maksudnya melangit ini melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang sangat agung. Wa intasama, meskipun dia melangit ke pekerjaannya, banyak yang ia amal-amal lakukan, tetap dia seorang hamba. Dia tidak akan naik menjadi Tuhan, enggak. Dia tetap seorang hamba. Bagaimanapun amalan yang ia lakukan. Wal maula maula wa in tanazzal. Ya Allah, ya tetap Allah. Tuhan ya tetap Tuhan posisinya. Wa in tanazzal, meskipun dia membumi. Meskipun dia membumi, dia tetap seorang Allah, dia tetap seorang Tuhan, sekalipun dia membumi, gitu, merendahkan zatnya, gitu. Wa in tanazzal, hamba ya tetap seorang hamba, sekalipun pekerjaannya yang dilakukan itulah melangit. Wal maula maula, seorang malik, seorang pemimpin, seorang raja, seorang ketua, itu tetap seorang ketua. Wa in tanazzal, meskipun mendudukkan dirinya sama dengan seorang hamba. Seperti itu. Nah, lanjut hadis yang 262. Haddatsana Abu Ammarin Al-Husain bin Huraisin akhbarana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr
an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan yusolli sedang melakukan salat. Rasulullah melakukan salat hatta tarima qadah, sama artinya hatta tarima qadamahu, sampai pecah-pecah atau sampai mengeluarkan tarima, sampai mungkin ada dari irisan-irisannya itu dari saking lamanya mengirimkan sedikit-sedikit warna merah atau darah gitu, atau sampai orang kalau pecah-pecah kakinya kan itu meskipun dia tidak mengeluarkan darah tapi dagingnya itu yang agak merah-merah itu tampak kan, seperti itu tarima qadamahu. Qala faqila, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataf'alu hada wa qad ja'aka annallah, bukan ya Rasulullah, kenapa kamu masih melakukan ini ya Rasulullah? Bukankah kamu sudah tahu? Bukankah telah datang kabar kepadamu bahwa sesungguhnya qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosamu, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang ya Rasulullah. Qala, jawabannya sama. Afala akuna abdan syakura. Ini hadisnya sama, mungkin di waktu yang sama, cuma yang mendengarkan itu beda-beda. Yang tadi ada Mughirah bin Syu'bah, yang sekarang didengarkan oleh Abu Hurairah. Saat itu mungkin di tengah malam hari, Rasulullah SAW bangun malam di tengah-tengah sahabatnya, lalu sholat. Sahabat sudah berkali-kali sujud, berkali-kali melakukan sholat, Rasulullah masih tengah berdiri saja. Setelah salam, Rasulullah dihampiri oleh sahabat, dan sahabat yang lain menyaksikan, termasuk Abu Hurairah dan Mughirah bin Syu'bah, termasuk Sayyidina Anas gitu. Jadi ditanyakan, kenapa ya Rasulullah kok sama bersusah payah seperti ini sholat? Bukankah kamu sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah sama. Afala akuna abdan syakura. Tidakkah pantas bagi saya untuk menjadi seorang hamba? Bukan cukup seorang hamba saja, tapi syakur. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kali ya. Hadis yang ke-263. Haddatsana Isa bin Utsman ibni Isa ibni Abdurrahman ar-Ramli. Haddatsani ammi Yahya bin Isa ar-Ramli anil A'mashi an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat di waktu malam hatta tantafikha qadamah, sampai pecah-pecah kakinya. Fayuqalu, kemudian ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taf'alu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kamu melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Kamu beribadah sampai seperti itu ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah menghapus dosamu, baik yang telah berlalu ataupun yang akan mendatang. Qala, beliau juga menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur. Hadis ke-264. Haddatsana Muhammad bin Basyarin, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad bin Yazid bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana sih ibadah Rasulullah ketika berada di rumahnya atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kata Aswad bin Yazid,
Dan di malam hari, spesifik ketika di malam hari itu bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana yanamu awwalal lail ini perlu kita contoh dan praktekkan. Dan sekalipun kita orang Islam ya, sekalipun kita ini, bahkan yang banyak mempraktekkan ini malah orang-orang Barat. Dia tidur tepat waktu, tidur dari jam 8 atau jam 9, bukan untuk apa? Bukan agar supaya tidurnya panjang, enggak. Agar bangun di tengah-tengah malam, mereka itu, atau di sepertiga malam, dan menghirup udara-udara segar saat itu. Mereka bangun saat itu. Orang Cina pun seperti itu. Kita orang Islam, tidurnya sampai kadang, kita orang Islam, tidurnya sampai terkadang begadang, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, sampai jam 12 malam. Akhirnya ketika tertidur dia, subuhnya hilang. Malah bukan melakukan sholat tahajud, subuhnya pun ikut hilang jadinya. Nah, seperti itu. Kalau Rasulullah gimana? Kana yanamu awwalal laili. Kalau Rasulullah SAW itu ibadahnya di malam hari, pertama nih, Rasulullah tidur awal malam. Tidur awal. Rasulullah itu tidur awal. Summa yakum. Kemudian kalau sudah di pertiga malam, pertiga akhir malam, Rasulullah itu bangun. Fa idza kana minas sahari autara. Jika sudah masuk sepertiga akhir malam, Rasulullah SAW itu bangun lalu melakukan sholat tahajud dan melakukan sholat witir. Nah, ada sahabat yang melakukan sholat witir itu karena kehati-hatiannya melakukan sholat witir sebelum dia bangun, sebelum dia tidur. Contohnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu melakukan sholat witir 2 rakaat, lalu 1 rakaat menjadi 3. Itu sebelum tidur. Sahabat Umar melakukan sholat witir itu setelah dia tidur, sebagaimana Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mempunyai beban bagi Sayyidina Umar, mempunyai keharusan Sayyidina Umar untuk bangkit nanti, karena saya belum melakukan sholat. Karena nanti kalau saya melakukan sebelum tidur, bisa saja enak-enakan saya tidur sampai subuh nggak bangun bahkan. Oleh karena itu dikasih alarm, bagi ada alarmnya, nggak sholat dulu sholat ini. Ini imannya yang sudah kuat ya, bukan kayak kita. Kita mah meskipun nggak sholat sebelum tidur, dilibas sampai subuhnya. Nah, Abu Bakar hati-hati, dia nggak takut nanti saya nggak bangun, akhirnya saya kebablasan, nggak bisa melakukan sholat, tiba-tiba udah azan, kayak gitu. Rasulullah faida kana minas sahari, sepertiga akhir malam, au taro melakukan sholat witir. Ata firasyahu, kemudian setelah itu thumma ata firasyahu, kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya lagi untuk melakukan istirahat sejenak sebelum masuk sholat azan, sebelum masuk azan, gitu. Summa ata firasyahu fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Kalau seandainya dia mempunyai kebutuhan, dia balik lagi nih, karena mungkin ada kebutuhan dengan suami istrinya, ada kebutuhan mau ngobrol apa ataupun mau melakukan apa dengan istrinya sebagaimana suami istri, beliau balik lagi nih. Nggak hanya mau sholat aja sampai nggak ingat istrinya yang di belakang. Tuh. Enggak, Rasulullah SAW fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Takutnya istri-istri beliau itu ada yang diinginkan, atau istri-istri beliau itu butuh teman lah, butuh ngobrol lah, dan seterusnya, beliau balik lagi. Fa idza sami'al adzana wasaba. Nah, Rasulullah SAW kenapa setelah sholat witir bangun nih, bangun dari jam 1 malam atau jam 2 malam sampai ibadah sampai jam 3 atau jam setengah 4. Dari jam setengah 4 sampai jam 4 seumpamanya, beliau istirahat sejenak. Untuk apa? Agar supaya fit lagi. Badan ini merasa fit nanti ketika mau melakukan subuh.
Kalau diteruskan dari bangun jam 1 sampai subuh nanti bisa saja lemah, lemes badan ini. Hormon-hormon kita itu ini nggak mendorong kita malah untuk melakukan semangat ibadah gitu. Makanya istirahat dulu. Rasulullah melakukan istirahat dulu. Faida sami'al adzan wasabah. Nah, setelah istirahat itu ketika dengar azan, istirahat sejenak. Setelah dengar azan wasabah, bangkit bergegas Rasulullah. Bangkitnya itu bergegas. Nah, fa in kana junuban, tapi apabila Rasulullah SAW itu ternyata bangkitnya tiba-tiba junub, baik junub bermimpi ataupun karena bersama istri, afadha alaihi minal ma'i, beliau itu menyirami atau mandi wajib lah gitu ya. Wa illa, jika tidak, tawadda'ah, cukup berwudu saja, wa kharaja ila sholati, dan melakukan sholat. Pergi keluar dari rumahnya, masuk dalam masjidnya dan melakukan sholat. Seperti itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidur itu di awal malam. Awal-awal jam 9 itu tidur, kita kan 4 jam itu sudah cukup sebenarnya. 4 jam, 5 jam gitu, meskipun kalau menurut medis itu paling tidak itu paling sedikit tidur selama sehari semalam itu 8 jam. Ya oke lah, 8 jam ya. Oke, kita tidur dalam malam hari tidur 2 jam, 5 jam gitu. 9, 10, 11, 12, 13, jam 1, jam 2 itu bangun. 2 jamnya lah itu 5 jam. 3 jamnya lagi bisa kita gunakan ya ketika kita ngantor juga boleh, istirahat kita tidur. Tapi 5 jam itu sudah oke kok, sudah enak badan sebenarnya. 4 jam biasanya kalau menuntut ilmu itu pelajar-pelajar tidurnya 4 jam, bahkan kalau kita dulu di pondok itu cuma 3 jam. Karena habis jam belajar itu jam 11 malam. Jam 11 malam itu harus tidur. Jadi sampai jam 3 kadang kita bangun. 12, 13, 14, 15. 4 jam. Ada yang jam 2 itu sudah bangun. Dibangunin karena ada aktivitas apa gitu ekstra, dibangunin sampai subuh, sampai nanti pergi sekolah lagi, sampai tidur malam nanti. Ya terkadang ada yang tertidur ketika di kelas. Seperti itu sih memang santri karena kekurangan waktu tidur. Wa illa tawadda wa kharaja ila sholati. Berarti santri-santri ini nanti ada yang komentar nih. Berarti santri-santri ini tidak tidur awal dong. Itu dalam pembentukan Bu, agar supaya tidak ini. Jam 11 pun sebenarnya enggak, tidur akhir pun tidak jadi masalah selagi dia mampu bangun malam. Poinnya di situ. Selagi dia mampu bangun malam. Kalau di pondok kan digebrak-gebrak, bangun. Nah, ada niu kayak ampulan itu dibangunin. Kalau di pondok saya niu, aduh, langsung terjaga nih, aduh, ada ambulans. Kayak gitu kalau di pondok. Kalau nggak bangun kita ya kena gunting deh. Kayak gitu. Dulu saya di pondok pernah pernah mondok sebentar atau numpang hidup kali ya di pondok Cirebon di sana. Saya kalau dibangunin subuh itu bangun sate bangun sate dibangunin gitu karena saya orang Madura kali ya. Karena saya orang Madura dan kebetulan saat itu orang Maduranya cuma satu kalau tidak salah, 2000 berapa 14 apa gitu. Bangun sate katanya. Ya karena itu sudah ya bukan ngejek sebenarnya sih, nggak jadi masalah sebenarnya meskipun dipanggil sate karena saya orang Madura itu kan dikenal dengan sate ya. Apalagi di Cirebon, sate bangun sate. Dikiranya awal dikiranya mau dikasih makan sate baru bangun tidur, ternyata cuma dibangunin dan dipanggil nama sate. Ya pengalaman anak pondok seperti itu. Hadis yang terakhir untuk pembahasan kali ini, pertemuan kali ini. Hadis yang ke-265.
Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'nun an Malik an Makhramata bin Sulaiman an Quraib an Ibni Abbas annahu akhbarahu akhbara Ibni Abbas annahu bata inda Maimunata wa hiya khalatuhu, bahwa Rasulullah Ibnu Abbas ini batah bermalam inda Maimunah, di rumahnya Maimunah, wa hiya khalatuhu, sedangkan Maimunah itu bibinya Sayyidina Anas. Fattaja'tu, kata Sayyidina Anas, fattaja'tu fi ardis wisadati. Saya coba baringkan diri di sofa, kursi luar, yang ada sofanya itu kursi luar kayak gitu, di ruang tamu mungkin dia baringan di situ. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Saya berbaring di sofa yang agak pendek, sedangkan Rasulullah baring kalau gini. Ini kan pendeknya kalau kamar ini. Dia Sayyidina Anas baringnya di sini, di sofa yang bagian sini. Nah, ke sana itu bagian panjangnya. Rasulullah berbaring di situ. Sayyidina Anas di sini, Rasulullah berbaring di situ. Fanama Rasulullah sallallahu, berarti Sayyidina Anas ini tidur bersama Rasulullah, cuma di sofa yang berbeda, yang kursi yang berbeda. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hatta idan tasafal lailu, sampai Rasulullah sampai masuk waktu malam. Au qablahu biqalil, atau pertengahan malam. Au qablahu biqalil, atau sebelum masuk pertengahan malam. Au ba'dahu biqalil, atau setelah masuknya atau setelah pertengahan malam. Fastaiqadah Rasulullah. Sayyidina Anas mengatakan, enggak tahu ya, saya ini melihat Rasulullah entah bangun di entah bangun di pertengahan malam pas jam 12 gitu, atau Rasulullah pertengahan malam itu ya mungkin jam 1 sampai jam 12, 13, jam 12, jam 1, jam 2, itu kan masih masuk pertengahan malam. Terus entah setelah itu, setelah pertengahan malam, atau sebelum pertengahan malam, atau di pertengahan malam pas itu Rasulullah jam 12, jam 1 gitu bangunnya. Saya nggak tahu, antara itulah, kata Sayyidina Anas. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun. Faja'ala yamsahun nauma an wajihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan mengelap wajahnya. Yamsahun nauma an wajihi wa qara'a, sambil ketika bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelap wajahnya dan seraya membaca al-asyara al-ayati al-khawatimi min surat al-khawatima min surati Ali Imran. 10 ayat terakhir di surah Al-Imran. 10 ayat terakhir ini Rasulullah SAW baca ketika beliau bangkit dari tidurnya, ketika beliau bangun tidur, lalu dilap ke wajahnya. Ini dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, itu ayat yang 10 terakhir sampai penutup ayat Ali Imran itu. Summa qama, kemudian bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shannin mu'allaqin fatawadda. Kemudian bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang mungkin ke ini ya, kayak apa ya, sekarang kita wastafel lah gitu. Wastafel, ada wastafel biasanya untuk wudu kalau di hotel biasanya, atau di rumah-rumah yang sudah modern gitu, ada wastafelnya untuk wudu kan. Seperti itu Rasulullah SAW, tapi cuma dulu pakai kulit, lalu dikasih lubang ke sini, digantung. Jadi Rasulullah buka lubangnya, pipa selangnya itu, selangnya kan ditutup tuh, dibuka oleh Rasulullah, ngalirlah airnya, itu diambil untuk digunakan untuk wudu oleh Rasulullah. Kalau kita wastafel kan di bawah, kalau ini Rasulullah enggak, syanin itu digantung, mu'allaq, yang digantung.
yang kita kenal dengan kirbah. Kirbah itu tempat minuman terbuat dari kulit, digunakan untuk mendiamkan minum air di sana, dan kalau lama sampai berapa jam itu dia akan dingin. Kayak kulkas, seperti sejuk. Fatawadda'a minha fa ahsana al-wudu'ah, dengan sebaik-baiknya wudu. Summa qama yusalli, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau melakukan salat tahajud, salat malam. Qala Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, faqumtu ila jambihi, kemudian saya juga ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil wudu, meniru Rasulullah, lalu saya ikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diam di pinggirnya Rasulullah, berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia berdiri di bagian kiri, mau bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barangkali ya. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya itu ke kepalanya. Summa akhadha bi udhuni, kemudian diambil gini. Bi udhuni al-yumna, yang sebelah kanan, fa fatalaha, kemudian memindahkan dari sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Nah, ini kan diajarkan kalau dalam sholat itu kan disunahkan seorang itu kalau makmumnya cuma sendiri berdiri di sebelah kanannya, agak ke belakang sedikit gini kalau ini. Jadi posisinya gini, agak ke belakang dikit, daripada setidaknya melurus dengan tumit belakangnya sang imam gitu, agar supaya tidak melebihi imam, karena makmum itu tidak boleh melebihi imam secara soft gitu. Terus dipindahkan ke sebelah kanannya Rasulullah. Dengan caranya apa Rasulullah? Karena dia masih anak kecil, diambil dengan tangan kanan mulia Rasulullah, telinga kanannya lalu dipindah kayak dicewer gitu. Fa shalla raka'ataini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat, summa raka'ataini, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian raka'ataini, kemudian 2 rakaat lagi, berarti 2, 4, 6, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, berarti summa raka'ataini, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 12 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud. Ini puncak paling banyaknya salat tahajud, 2 rakaat. Paling banyak yang mampu melakukan setiap malam seperti ini, luar biasa gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud itu semalam sebanyak 12 rakaat dengan membaca surah-surah yang panjang. Qala Ma'nun, kemudian Ma'an berkata, sitta marratin. Dalam Ma'nun mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak 12 rakaat, tapi sitta rakaatin, berapa? 6 rakaat disusul dengan witirnya. 1 rakaat. Summa taja'a, kemudian Rasulullah istirahat, membaringkan dirinya. Hatta ja'al muazzinu faqama fa shalla rak'ataini khafifataini summa kharaja fa shalla subh. Ini saya ingin mengomentari masalah Rasulullah jewer Sayyidina Abdullah bin Anas itu. Abdullah bin Abbas, maaf, dari tadi saya mungkin menyebut Abdullah bin Anas ya. Maaf, maksud saya adalah Abdullah bin Abbas. Menjewer Abdullah bin Abbas karena dia sepupunya dan dia masih kecil kan. Dijewer oleh Rasulullah ketika memindah dari posisi kirinya Rasulullah mau sholat malam itu pindah ke sebelah kanan. Ini ulama mengomentari bahwa dibolehkan karena seorang kata Imam Bajuri, innal muallima idza fatala udhunal muta'allimi kana azka li fahmihi. Jika seorang pendidik, jika seorang muallim, seorang pengajar, ustadz gitu, memegang tapi bukan ditarik kayak gini, ya, itu bisa patah nanti telinganya, copot telinganya dari kepala dia. Dipegang kayak gini nih, kamu kayak gini, kamu kok nggak paham, itu
Kana azka li fahmi, itu akan membuat dia bertambah kecerdasannya, entah dari mana, wallahu alam ini. Karena azka, ya mungkin sambil dia doakan ya ketika di gini. Cuma sekarang ini kan serba menjadi kekerasan kayak gitu. Ketika ustadz mendidik anaknya dengan cara seperti itu, dipukul, itu sebenarnya dipukul boleh, tapi bukan pukulannya itu pukulan mendidik, bukan menyiksa. Diambil dari hadis turunnya wahyu, ketika Rasulullah SAW dilekap sampai 3 kali, itu pukul tidak boleh lebih daripada 3 kali seorang ini. Kamu kok nggak paham-paham, tapi bukan kalau kayak gitu udah penjara aja ustadznya. Itu meluahkan hawa nafsunya kalau kayak gitu. Tapi di mana pukulan mendidik ya gini, atau gimana pegang sebagaimana Rasulullah pegang telinganya, kamu ini nggak paham-paham ya gitu. Bukan kayak mau jabut rumput itu langsung kayak gitu kan. Saya dulu beneran nih, saya dulu ketika ngaji kayak gitu tuh, ditempeleng di ini ya, mungkin saya terlalu ini ya, nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, nggak bisa-bisa. Saya ini termasuk mungkin yang orang yang lambat bisa ngaji gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang mungkin saya, naudzubillah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu kalau didik anak-anak saya, ataupun kayak disiksa gitu ya. Dulu telinga saya ditarik-tarik, kamu kok sampai kena ke Al-Quran saya, kayak gitu dulu. Ya alhamdulillah, mungkin disebabkan kekerasan itu saya merasa terpaksa harus bisa ngaji gitu. Dan akhirnya dari kesadaran itulah mungkin saya mondok itu, entah kenapa saya kok bisa tiba-tiba masuk tahfidz gitu ya, ngafalin Al-Quran di pondok. Padahal dulu ya Allah, sampai cukup dewasa lah saya bisa ngaji itu. Kalau ingat dulu tuh, kayak memang disiksa gitu, tampar, kadang ditendang gitu. Itu dulu 2000 berapa gitu. Saya masih kecil. Tapi saya sangat beruntung terhadap guru ngaji saya ini, karena sebab beliaulah saya bisa ngaji dan ya bisa sampai ke Mesir sekarang, alhamdulillah. Bagaimanapun saya akan lupakan penyiksaan itu, kalau itu bisa dikatakan penyiksaan. Cuma bagi saya itu bukan penyiksaan, itu pendidikan. Cuma mungkin soalnya teman-teman yang lain nggak diperlakukan seperti itu, saya aja sih sebenarnya, dan beberapa temannya. Karena saya ini termasuk orang yang dikenal paling nakal sekampung saya, itu paling nakal ya saya. Karena saya dipanggilnya Muhammad dulu kan, di kampung saya dipanggilnya Muhammad. Wah, siapa sih nggak kenal Muhammad gitu? Kalau di kampung saya tanya Muhammad, di sebuah kampung gitu, tanya Muhammad, tanya si Fulan gitu, pasti kenal dulu pas masih kecil. Ternyata setelah 7 tahun kemarin nggak pulang ke Madura, nggak ada yang kenal sama sekali. Karena pulang-pulang udah bawa brewok lagi, badannya udah agak berisi. Dulu ceking banget, rempeng banget gitu. Dari saking nakalnya. Katanya dulu kepala saya ini dibentur-benturkan ke tiang musola yang masih terbuat dari kayu, nggak kayak sekarang kan. Sekarang beda lagi, terbuat dari corannya kalau di sekarang, beton. Ya kayak gitu, itu pengalaman. Dan ketika saya ingat saat-saat ini, sekarang ini, itu ya Allah indah. Dan mungkin seseorang itu cara dididiknya harus berbeda-beda. Dan saya inilah termasuk orang yang dididik dengan kasar, keras. Baru saya mudeng, baru saya paham. Mungkin seperti itu. Jadi boleh seseorang guru itu, tapi saya tidak ingin menyuruh bahwa seorang guru nanti main jewer aja, muridnya dijewer-jewer kayak nyabut rumput, nanti ditarik sekuat-kuatnya itu. Seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga, karena ilmu ini sulit loh,
Rasulullah ketika menerima kalimat Iqra, ilmu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui malaikat Jibril, itu 3 kali Iqra, baca nggak bisa. Baca nggak bisa. Sampai 3 kalinya didekap baru bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayak gitu. Artinya di sini kalau kita transformasikan ke dalam kehidupan kita yang seperti ini, ilmu itu tidak mudah. Dia perlu susah payah gitu, sebagaimana pukul nggak apa-apa, nggak jadi masalah, tapi jangan sampai aniaya gitu. Hatta ja'al muazzinu faqama, sampai kemudian muazzin itu azan, faqama fasalla rakaataini khafifataini. Rasulullah kemudian melaksanakan sholat qabliyah subuh, sholat qabliyah subuh, summa kharaja, dan keluar fasalla subha, lalu kemudian sholat jamaah bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Ini boleh diambil juga faedah bahwa sebaik-baiknya sholat sunnah itu memang dilakukan di rumah. Sebaik-baiknya sholat sunnah, tahajud, baik duha, baik sunnah qabliyah, ba'diyah, itu pun sebaiknya dilakukan di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW ini lakukan. Beliau melakukan sholat sebelum subuh itu di rumahnya, 2 rakaat secara ringan, lalu keluar lagi sholat. Nanti masuk ke masjid itu Rasulullah nggak langsung duduk, tapi sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita sertakan di dalamnya sholat sunnah tahiyatul masjid dan sertakan sholat sekaligus mencampur dengan sholat meniatkan sholat qobliyah lagi, itu kita dapat juga pahalanya seperti itu. Summa kharaja fa shalla subha, kemudian Rasulullah SAW keluar dan melakukan sholat subuh bersama para sahabatnya. Itu saja mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk pembahasan masalah ibadah ini, saya bacakan 3 hadis saja atau 4 hadis ini. Dan masih banyak hadis-hadis lagi yang perlu kita ambil pelajaran daripada pembahasan mengenai ibadah Rasulullah SAW. Bukan untuk apa, tapi untuk diteladani, untuk kita tiru, untuk kita ambil pelajaran daripada ibadah atau cara ibadahnya Rasulullah SAW. Dan bentar lagi insya Allah akan hatam kitab ini. Mudah-mudahan 10 hari lagi kita bisa menghatamkan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kalau kita mau hatam terakhir sekaligus penutup dan doa, saya harap insya Allah saya akan adakan di Zoom dan sekaligus live streaming juga insya Allah. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Karena tidak ada pertanyaan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.